Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari B1 akan menjelaskan hasil diskusi dari emulsi oral magnesia. Baik, untuk yang pertama ada referen list drug, brandnya ada Acme, Meal of Magnesia Plus, manufaktur company-nya ada Acme Laboratories Ltd, kemudian primary packaging-nya botol, netonya 120 ml, dosisnya 300 mg, dan golongannya adalah obat bebas. Studi preformulasi zat aktif magnesium hidroksida. Untuk deskripsinya berbentuk serbuk dan ringan. Farmakologi efeknya magnesium hidroksida memiliki efek laksatif atau pencahar dan antasida. Nama kimianya magnesium hidroksida, molekular formulanya H2MgO2, kemudian berat molekulnya 58,320, kemudian kelarutannya praktis tidak larut di dalam air dan etanol, larut dalam asam encer, kemudian melting point-nya 350 derajat Celcius, stabilitasnya magnesium hidroksida bisa kehilangan masanya sebagai uap air pada suhu di atas 450 derajat Celcius. Magnesium hidroksida stabil pada suhu 330 sampai 340 derajat Celcius. Untuk pKa-nya 3,9, log P-nya minus 0,57, lalu penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya ada studi preformulasi eksipien. Next. Yang pertama studi preformulasi eksipien 1, ada Aquades dengan viskositas 0,89 cp pada suhu 25 derajat Celcius, melting point 0 derajat Celcius, untuk kehalalan halal. Lalu natrium sakarin dengan konsentrasi 0,04 sampai 0,25%, melting point lebih tinggi dari 572 derajat Celcius mengalami penguraian. Untuk kehalalan halal. Next. Lalu studi preformulasi eksipien 2, ada parafin cair untuk konsentrasi 1-32%, lalu melting point-nya minus 24 derajat Celcius, HLB-nya 10,5, dan kehalalannya halal. Lalu ada polisorbat dengan konsentrasi 1-10% dengan HLB 15, log P 2,75, tipe 80, dan kehalalannya subhat. Next. Kemudian ada sorbitan monoleat dengan konsentrasi 1-10%, tipe 80, log P-nya 6, HLB 4,3, kehalalan subhat. Lalu dilanjut dengan butilat hidroksianisol dengan konsentrasi 0,02 sampai 0,5%, viskositas 3,3 cst dalam, suhu 99 derajat Celcius, melting point 47 derajat Celcius, dengan kehalalannya halal. Next. Yang terakhir ada gliserin, konsentrasi kurang dari 20%, viskositasnya itu 1,311 mPas dalam suhu 20 derajat Celcius, melting point 17,8 derajat Celcius, HLB-nya 4,3, untuk kehalalannya subhat. Next. Selanjutnya yaitu quality target product profile. Untuk bagian pertama, yaitu dosage form-nya, target emulsi dengan critical point-nya, yes. Justifikasinya, persyaratan ekuivalensi farmasi sesuai dengan sediaan yang beredar di pasaran, yaitu bentuk sediaan yang sama. Untuk dosage strength-nya 300 mg per 5 ml, critical point-nya yes. Untuk justifikasinya, persyaratan ekuivalensi farmasi sesuai dengan sediaan yang beredar di pasaran dan kekuatan sediaan yang sama. Untuk rute administrasinya, secara oral, critical quality-nya yes. Persyaratan ekuivalensi farmasi sesuai dengan sediaan yang berada di pasaran dengan rute pemberian yang sama. Untuk stability, setidaknya 5,2 bulan umur simpan pada suhu kamar. Untuk critical quality-nya yes, setara dengan atau lebih baik dari umur simpan. Selanjutnya physical appearance, warna dan bentuknya dapat diterima oleh pasien. Untuk criticalnya no, dengan warna
bentuk dan penampilan tidak secara langsung berkaitan dengan keamanan dan efikasi. Walaupun tidak kritikal, target harus diatur untuk memastikan sediaan yang dibuat diterima oleh pasien. Untuk identifikasi, positif mengandung magnesium hidroksida. Untuk kritikalnya yes, yang dimana sesuai dengan identifikasi umum dan untuk memastikan bahwa zat aktif yang ada benar merupakan zat aktif yang digunakan untuk produksi. Next. Untuk bagian kedua, yaitu assay. Untuk targetnya, emulsi oral magnesia mengandung magnesium hidroksida tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 110,5% yang telah dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk kritikalnya yes, yang dimana sesuai dengan penetapan kadar, variasi, dan proses pembuatan yang dapat mempengaruhi hasil dari pengujian dari produk kadar obat. Variasi hasil pengujian dapat mempengaruhi keamanan dan efikasi. Assay akan dievaluasi selama pengembangan produk dari proses. Untuk konten, uniformity, yang dimana memenuhi syarat keseragaman kandungan. Untuk kritikalnya yes, dengan sesuai dengan keseragaman kandungan pada Farmakope Indonesia dan variabilitas dalam keseragaman kandungan akan mempengaruhi keamanan dan efikasi. Untuk pH antara 5,5 sampai 7,5. Untuk kritikalnya yes, sesuai dengan pH emulsi oral yaitu antara 5,5 sampai 7,5. Untuk minimum fill-nya, target memenuhi syarat isi minimum dengan critical yes, sesuai dengan ketentuan isi minimum pada Farmakope Indonesia. Untuk bagian yang ketiga, microbial limit dengan target tidak boleh mengandung bakteri Escherichia coli atau E. coli dengan kritikalnya yes, sesuai dengan batas mikroba, yang dimana kontaminasi obat oleh mikroba dapat mempengaruhi kandungan obat sehingga berhubungan dengan keamanan dan efikasi obat. Sehingga ketidakpatuhan terhadap batas mikroba akan berdampak pada keselamatan pasien. Yang terakhir yaitu container closure system dengan target sistem penutupan wadah memenuhi syarat karena cocok untuk produk obat. Untuk kritikalnya yes, yang dimana diperlukan untuk mencapai umur simpan target dan untuk memastikan integritas emulsi selama pengiriman. Topik selanjutnya adalah penimbangan bahan dan HLB. Bahan emulsi ada 1000 gram. Yang pertama digunakan magnesium hidroksida. Zat aktifnya adalah 2%. Selanjutnya ada air murni sebagai fase air atau pelarut dengan 65%. Selanjutnya ada natrium sakarin berfungsi sebagai agen pemanis dengan 0,25%. Lalu ada twin 80 dan span 80 yang berfungsi sebagai emulgator dan pengemulsi dengan 2%. Lalu ada gliserin yang berfungsi sebagai pengawet dengan 11%. Lalu ada butilat hidroksianisol yang berfungsi sebagai antioksidan dengan 0,5%. Lalu ada perhitungan HLB. Perhitungan HLB diketahui dengan HLB parafin cair ada 10,5, twin 80-nya ada 15, dan span 80 ada 4,3. Maka dari itu, 10,5 dikurangin 43 terlebih dahulu, lalu dibagi dengan 15 dikurangin sama 4,3 juga didapatkan hasil 0,57. Jadi diperlukan pengemulsi adalah 20 gram, maka untuk emulsi 1000 gram, 20 gram dikali dengan 0,57 didapatkan hasil 11,4 gram. Lalu untuk twin 80 dan 8,6 gram ditambahkan dari span 80. Proses produksi emulsi dan IPC. Next. Yang pertama tahap penimbangan, bersihkan alat timbangan, lalu verifikasi alat timbangan, setelah itu cek water pass.
Pastikan bahan yang ditimbang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk alat yang digunakan adalah timbangan industrial weight scale dengan tipe bench scale. Next. Untuk tahap pencampuran menggunakan inline high shear rotor atau stator mixer dan anchor steer. Untuk tahap pertama, masukkan twin 80 dan span 80, kemudian aduk hingga homogen. Tambahkan parafin cair dan gliserin, kemudian aduk hingga homogen. Lalu, tambahkan air sedikit demi sedikit dan aduk dengan mesin pengaduk yang kuat atau anchor steer hingga fase minyak dan fase air tercampur dengan homogen. Kemudian, tambahkan magnesium hidroksida dan natrium sakarin dalam campuran, lalu aduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan butilat hidroksianisol hingga tambahkan sisa air sampai batas. Yang selanjutnya, tahap pengisian kemasan primer dan tutup kemasan primer. Sediaan emulsi diisikan ke dalam kemasan primer berupa botol kaca tipe 4 dan tutup botol berbahan metal. Alat yang digunakan adalah automatic bottle filling and capping machine. Untuk tahap pelabelan kemasan, botol yang sudah diisi dan ditutup dilakukan pelabelan etiket. Alat yang digunakan adalah botol labeling machine. Kemudian ada tahap pengemasan sekunder, dimasukkan botol ke dalam kemasan sekunder atau kardus yang bersih. Alat yang digunakan adalah botol case packer machine. Yang terakhir ada tahap pradistribusi produk. Sebelum didistribusikan, dilakukan pengujian stabilitas produk menggunakan climatic chamber. IPC, yang pertama dalam penimbangan, terdapat critical point yaitu keseragaman jumlah bahan dengan IPC yaitu kesesuaian dengan jumlah yang telah ditentukan. Pada tahap pencampuran, critical point-nya adalah proses pengadukan dengan IPC uji homogenitas bahan. Untuk tahap pengisian ke dalam kemasan primer dan tutup botol, critical point-nya adalah kecepatan pengisian ke dalam kemasan primer, kekentalan, dan kerapatan tutup botol yang telah ditentukan. Dan IPC-nya adalah uji daya sebar, uji pH, penentuan volume creaming, uji viskositas, dan uji ukuran globul emulsi. Tahap pelabelan etiket pada kemasan primer dengan critical point yaitu kesesuaian isi zat aktif emulsi dengan etiket, kesesuaian isi zat aktif emulsi dengan etiket, kesesuaian nomor batch, tanggal produksi, dan expired. Pada tahap pengemasan sekunder dengan critical point, kesesuaian isi zat aktif emulsi dengan etiket, brosur, kardus, pengemas produk yang bagus dan aman. Untuk IPC-nya adalah uji stabilitas. Yang terakhir ada tahap pengkondisian produk atau predistribusi produk. Critical point-nya adalah stabilitas obat dan IPC-nya adalah uji stabilitas. Untuk evaluasi sediaan emulsi oral magnesia, yang pertama ada uji organoleptik, kemudian uji viskositas dan rheologi, lalu uji homogenitas, kemudian penentuan volume creaming, lalu uji pH, dan uji ukuran globul emulsi. Desain kemasan primer dan sekunder untuk emulsi oral magnesia. Next. Yang pertama, desain kemasan primer dengan wadahnya botol gelas kaca tipe 4 dan penutupnya metal. Untuk isi kemasannya itu terdiri dari indikasi obat, komposisi obat, aturan pakai, kontraindikasi, perhatian, nama produsen dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, terus nama emulsi oral magnesia dan nama magnesium hidroksida, lalu golongan obat bebas dan netonya, lalu ada cara penyimpanan, nomor registrasi, HET atau harga eceran tertinggi, dan nomor batch. Next. Untuk berikutnya yaitu evaluasi kemasan primer bagian pertama, yaitu uji transmisi cahaya, uji tahan bahan kimia, uji serbuk gelas. Selanjutnya, ada uji ketahanan air pada suhu 120 derajat Celcius, dan ada uji thermal shock test. Kemasan sekunder menggunakan bahan karton dengan informasi yang terdapat di kemasan produk adalah indikasi obat, komposisi obat, aturan pakai, efek samping, perhatian, nama produsen atau alamat produsen, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, nomor registrasi, tanggal produksi, dan nomor batch. Demikian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.